Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Restu Astuti. Ibu akan melanjutkan bahasan pada bab metabolisme. Pada video sebelumnya kita sudah pelajari mengenai komponen dari enzim. Untuk kali ini Ibu akan bahas mengenai sifat-sifat enzim. Jadi enzim punya beberapa sifat atau karakter. Karakter yang pertama dari enzim adalah bekerja secara spesifik. Artinya enzim itu hanya bisa bekerja kalau cocok. Gimana maksudnya? Misalnya di sini Ibu punya enzim maltase, ya. Kemudian ada substratnya, ada yang berupa misalnya ini maltosa. Kemudian ada laktosa. Kemudian ada amilum misalnya. Maka enzim maltase ini tidak bisa berikatan dengan sembarangan substrat. Kira-kira yang mana? Substrat yang mana yang bisa berikatan dengan maltase? Substrat yang bisa berikatan dengan maltase adalah maltosa, ya. Karena enzim maltase fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Sedangkan laktosa punya sendiri lagi nanti enzimnya, ada laktase. Kemudian amilum juga punya enzim tersendiri. Jadi ini maksudnya ya, bekerja secara spesifik, harus cocok antara enzim dengan substratnya. Kalau misalkan enzimnya pepsin, berarti yang dirubah adalah apa kira-kira? Protein gitu ya. Berikutnya, bekerja secara bolak-balik atau bisa membentuk dan memecah. Misalnya Ibu punya enzim maltase lagi deh biar gampang. Sini ada enzim maltase. Kemudian ada substratnya. Substratnya nggak bisa sembarangan ya, harus sama. Berarti substratnya adalah maltosa. Kemudian nanti akan melakukan pengikatan pada sisi aktifnya. Jadi bentuknya kira-kira kalau sudah berikatan bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Maka akan menghasilkan produk berupa glukosa. Nah, ini produknya udah jadinya. Ini adalah glukosa. Jadi, ini sebelum berikatan, kemudian yang ini berikatan, kemudian baru dihasilkan produk berupa glukosa. Enzim maltase berikatan dengan substrat yang namanya maltosa. Nah, setelah berikatan akan terbentuk yang namanya glukosa. Tuh ya. Bekerja bolak-balik bisa membentuk dan memecah. Ini kan berarti baru membentuk nih. Baru terbentuk nih. Lalu gimana memecah? Dipecah lagi. Glukosanya dikembalikan lagi. Berikatan lagi. Kemudian dibentuk lagi menjadi maltase dan maltosa. Jadi udah jadi dibalikin lagi. Ya, gitu. Kemudian enzim merupakan protein. Seperti yang kita ketahui kalau protein itu sifatnya adalah termolabil, ya. Apa artinya termolabil? Berarti bisa dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya
kurang dari 0, maka enzim tidak aktif. Tuh ya. Kemudian bekerja pada pH tertentu. Jadi pH-nya itu nggak bisa dibatasin ya, karena setiap enzim jenis pH optimalnya berbeda-beda. Contohnya misalnya enzim pepsin. Pepsin itu kan mengubah protein menjadi pepton ya. Pepsin masih ingat di kelas 11? Pepsin itu letaknya di bagian lambung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di lambung itu terdapat HCl. Maka kira-kira si pepsin ini kerjanya di daerah pH asam atau pH basah? Nah, pasti pepsin ini kerjanya ada di pH asam. Nah, berarti si pepsin ini tidak aktif ketika pH-nya basah, maka tidak aktif. Sedangkan contoh lainnya misalnya enzim tripsin. Nah, sebaliknya dalam pH asam maka dia tidak aktif. Gitu. Kemudian yang terakhir sifatnya adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi. Misalnya, ya, ada kurva metabolisme ya, seperti ini kira-kira. Yang ini sumbu apa ini namanya Y ya, sumbu Y dia menunjukkan energi aktivasi. Sedangkan sumbu X-nya ini lajunya. Jadi kalau misalkan tanpa enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan misalnya segini. Oh ya. Tapi ketika pakai enzim, maka energi aktivasinya bisa diminimalisir. Bisa segini aja. Itu. Sampai sini paham ya sifat-sifat enzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.